wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Baru-baru ini telah terjadi kesalahpahaman antara driver ojek online dengan karyawan mie gacoan cabang Kota Baru Yogyakarta pada hari Sabtu 13 November 2021. Sempat terjadi ketegangan antara driver ojol dengan karyawan mie gacoan dikarenakan adanya antrian yang panjang yang menyebabkan terjadinya pembatalan pesanan oleh konsumen. Karyawan mie gacoan diduga tersulut emosi sehingga melemparkan makanan kepada driver ojol dan hal itu tidak diterima oleh kawan ojol yang lain sehingga dilakukanlah penggerudukan pada outlet tersebut. Akar permasalahan ini diduga karena kurang baiknya sistem manajemen pemesanan mie gacoan. Karena adanya kasus tersebut, sekelompok mahasiswa FEB UGM kelas 78B yang beranggotakan Airin Syaula Aryani, Anggun Sulistiawati, dan Deliana Febriani telah menyusun strategi komunikasi seperti yang tertera pada layar berikut ini. Tentunya strategi komunikasi dibuat dengan beberapa tujuan. Secara internal, strategi komunikasi bertujuan untuk melakukan perbaikan sistem pada pemesanan mie gacoan, memberikan arahan terkait SOP, dan memberikan coaching terhadap karyawannya. Sementara secara eksternal, strategi komunikasi ini bertujuan untuk rebranding kembali perusahaan mie gacoan. Berikut ini kami sampaikan timeline strategi komunikasi yang telah dibuat. Pada 14 November, permasalahan dengan driver ojol telah diselesaikan dengan damai. Selain itu, outlet mie gacoan Kota Baru Yogyakarta ditutup sementara. Pada tanggal 15 November, pihak mie gacoan perlu melakukan permintaan maaf melalui Instagram dan Twitter, serta mengklarifikasi dan memberikan informasi bahwa permasalahan sudah diselesaikan dengan baik kepada masyarakat sekitar dan pemerintahan setempat. Pada 17 November, perlu adanya rapat manajemen untuk evaluasi dan membahas sistem manajemen yang ada, membuat proker untuk membenahi manajemen internal dan perbaikan sistem. Pada 18 November, melakukan pemberian arahan kepada karyawan atau coaching, lalu meningkatkan kembali SOP yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada 19 November, perbaikan sistem manajemen yang ada, yaitu pengadaan 2 kasir yang berbeda antara take away dan dine-in. Memberikan arahan kepada manajer untuk turut mengawasi bagaimana sistem order terjadi. Pada tanggal 20 November, melakukan rebranding perusahaan dengan tagline "Pesan enak lebih cepat", didukung oleh sumber daya manusia yang lebih baik dan juga sistem yang sudah siap. Melalui timeline tersebut, diharapkan program-program tersebut dapat berjalan untuk mencapai tujuan strategi komunikasi yang dilakukan. Selanjutnya adalah monitoring program-program apa saja yang dilakukan untuk melihat seberapa efektif dan efisien program tersebut untuk mencapai target. Di antaranya adalah memantau sosial media apakah ada permintaan maaf dari pihak gacoan ke konsumen setelah kasus tersebut terjadi. Apakah ada perbaikan sistem di perusahaan gacoan terkait penambahan kasir dan juga pengelolaan penerimaan pemesanan secara online. Memastikan karyawan sudah memahami SOP dan kebijakan yang berlaku. Memastikan karyawan mendapatkan coaching atau training untuk meningkatkan pelayanannya. Setelah dilakukan monitoring bagaimana program tersebut berjalan, terdapat evaluasi yang mengacu pada tujuan yang sudah dibuat. Di antaranya adalah belum terlihat adanya perbaikan sistem manajemen pemesanan makanan dengan baik, belum maksimalnya dalam melakukan pengarahan kebijakan dengan mengingatkan SOP kepada karyawannya, citra perusahaan yang cukup terancam akibat adanya konflik ini, serta tidak adanya postingan terkait permintaan maaf terhadap konsumen atas konflik yang sempat terjadi. Menurut sekelompok mahasiswa yang menyusun strategi komunikasi ini, monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melakukan riset berita terkini terkait kasus mie gacoan dan ojek online, serta melakukan survei lokasi outlet mie gacoan Kota Baru Yogyakarta. Demikian sekilas info hari ini, kelompok 5 Leadership Communication melaporkan.